kan ada 11 murid, berarti Yudas ya sudah diopera, sudah selesai, jadi hanya tinggal 11. Awalnya 12, tinggal 11. Mereka, Tuhan bersuruh mereka pergi ke Galilea. Tapi di situ disebut bukit. Ya, Galilea disebut, tapi bukit tahu bukit apa? Padahal biasanya itu disebut bukit Zaitun, ya, bukit Tengkorak, dan seterusnya. Itu biasanya ditulis, disebut di situ. Ya, ke Galilea, mungkin ke bukit A, bukit B. Tetapi Matius dalam berikut ini bagian akhir tulisannya dia tidak sebut. Ya. Mengapa Bapak Mama? Karena yang menjadi fokus Matius bukan pada bukit, tetapi pada Galilea itu sendiri. Mengapa Galilea? Ini Tuhan Yesus berita mereka dari Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, kemudian menampakkan diri, Tuhan pergi ke Galilea. Kenapa Tuhan tidak sampai Samaria? Karena kalau kita lihat peta bagian akhir Alkitab, peta kedua itu, peta ketiga, pertama dunia kuno, kemudian ada kerajaan perjanjian lama, kerajaan Israel, ada peta Palestina zaman Yesus. Yerusalem, Betania menuju Galilea itu bukan dekat. Kalau sekarang ini, kalau Google Maps yang sekitar 180 km ya, kurang lebih, itu jauh. Tapi Tuhan suruh mereka pergi ke Galilea, dan Matius menekankan Galilea itu bukan bukti ya. Bukan bukti. Mengapa? Karena di Galilea itu tempat awal mereka dipanggil. Di Galilea dan sekitarnya itu tempat di mana mereka mengikuti Yesus, mendengar perkataan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, merasakan dan melihat langsung mujizat-mujizat Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menyuruh mereka ke Galilea, karena Galilea tempat bersejarah bagi para murid, yang dimana akan dikuatkan, dikokohkan tugas kepada mereka di Galilea. Jadi Tuhan ingin supaya para murid ini pergi ke Galilea, kemudian untuk bisa mengetahui, merefleksi diri bahwa dulu saya dipanggil di Galilea, ya, di tanah Galilea saya melihat kuasa Tuhan dan seterusnya ada di Galilea. Maka saya juga harus melanjutkan misi Tuhan ini di Galilea. Kemudian banyak orang bilang ini perkataan Tuhan Yesus terakhir ketika dia naik ke surga. Tidak demikian. Karena kalau kita lihat Lukas 24 ayat 50, dari Galilea Tuhan suruh datang di Betania, baru dia naik ke surga. Jadi ini seperti para murid ini opal lata, ini pergi di sana, pergi di sini. Apa salah dia tunggu di Yerusalem dong? Baru di Betania Tuhan Yesus naik ke surga, selesai. Tapi Tuhan Yesus kan tidak, dari Yerusalem pergi Galilea punya waktu yang lama, makanya kita ada 40 hari sampai dari Paskah 10 hari naik kenaikan sampai Pentakosta itu 20 hari. Ini 10 hari mereka hanya pakai untuk melakukan perjalanan saja. Dari Yerusalem pergi ke Galilea, kemudian turun di Betania. Kan Betania di Yerusalem itu dekat. Kalau kita lihat peta di bagian Alkitab dekat. Kenapa jangan jauh-jauh? Ini Betania sudah selesai. Bapak Mama sekalian, pesan untuk kita sampai di sini ada pesan bahwa ketika kita bergumul dengan Tuhan, ya, kita bergumul dengan segala pergumulan itu bawa kepada Tuhan, itu tidak serta-merta prosesnya cepat, tapi prosesnya itu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, bahkan materi, ya, karena Tuhan menguji kesungguhan iman kita dalam hidup bersama Dia. Jadi pikiran-pikiran ini Tuhan Yesus uji ini 11 murid. Setia atau tidak? Kamu benar-benar mau saya kasih amanat itu atau tidak? Kamu mau saya pakai dan dipakai untuk pemberitaan Injil atau tidak? Karena itu Bapak-Bapak sekalian, kita harus menyadari bahwa dalam pergumulan tidak serta-merta Tuhan yang jawab kita itu dengan membalikkan cara.
kita bilang Tuhan segera, saya tidak suci dan seterusnya. Ya. Tetapi Tuhan menguji kita. Ada suatu proses yang dimana bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang, melelahkan, sehingga ketika kita sungguh-sungguh setia di dalam pergumulan kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab itu. Jadi ikut Tuhan itu bukan dari ikut Tuhan jadi cepat-cepat dekat, tidak. Kita melihat dalam perikop ini, bahkan juga dengan penjelasan tadi, maka ada proses yang melelahkan ketika berproses bergumul dengan Tuhan, bahkan ketika kita hendak dipakai oleh Tuhan. Ya. Kita dipakai untuk Tuhan. Ya. Saya punya pengalaman iman ketika menjadi pendeta, dan sekarang ini banyak keluarga yang datang omong dengan saya, Bapak Francis, tolong kami anak ini sukses teologi ini sudah ulang-ulang. Ini kalau ini bahkan kayak ada, ini kalau teologi sudah dia masuk sekolah ini aliran lain, denominasi lain. Saya bilang ini Tuhan yang jawab, bukan kita paksa Tuhan. Kadang-kadang tidak lulus dan memang Tuhan tidak. Jadi dalam pengalaman ini mungkin kita juga ingin Tuhan pakai, mau jadi sekarang ada penjaringan majelis. Ya, nanti kalau tidak terpilih sudah sakit hati. Tetapi itu proses yang Tuhan lakukan, bahwa terkadang proses itu lama, panjang, melelahkan. Sehingga mungkin nanti ada timbul semangat-semangat yang negatif. Nanti kita lihat di ayat 17 dan 18. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, Pak Mama, pada ayat 17 dan 18 kita menemukan ada dua sikap dari para murid, 11 murid ini ketika mereka tiba di bukit itu, yakni yang menyembah dan meragukan. Ini hal yang bertolak belakang, tapi Matius tulis di situ bahwa mereka menyembah, tapi ada beberapa orang yang meragukan. Meragukan ini karena memang Pak, ini jalan jauh juga. Iya, Tuhan tidak tampakkan diri muncul tiba-tiba, maka kami yang jalan ini ya. Mungkin itu manusia itu, perasaan manusia ini muncul. Kita juga orang sudah coba mama. Kita baru sampai di pinjaman, nanti sampai di apa? Ayo mau di situ orang bilang sampai tolong pilih kokar dulu. Itu kira-kira kita perhati bagaimana? Senang tertawa apa bagaimana? Biar kita yang mau sampai di kalam hari juga lakukan itu sebagai manusia kita capek. Sabar kok saya minum air dulu kok. Ya. Ini tiba-tiba muncul lah, Tuhan muncul lah, akhirnya ada keraguan. Ya. Mungkin juga ada motivasi lain. Ya. Ya. Motivasi lain yang dimaksudkan adalah dalam perikop sebelumnya, bahwa ada ancaman Mahkamah Agung, ya, para ahli Farisi, ahli Taurat kaum Farisi yang mengancam mereka, prajurit Romawi juga ancam mereka. Ini tuanya seorang Amalek berjasa. Ini murid-murid yang curi. Akhirnya mereka timbul ada keraguan-keraguan tentang kepribadian Yesus. Atau yang berikutnya timbul Tuhan Yesus. Oh, ini sebentar. Ini dia suruh kita jalan, tiba-tiba dia tidak jalan lagi, tiba-tiba muncul di situ. Jadi ada timbul keraguan. Tetapi setelah itu keraguan mereka itu hilang. Sampai di sini Bapak, pesan kepada kita bahwa ketika untuk berproses menjadi iman yang kuat, itu memang harus ada keraguan. Itu manusia. Kita manusia ini ragu-ragu itu pasti. Siapa yang hidup ini tanpa ragu itu omong kosong. Orang di Takalela, orang Pantarau bilang musik. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena setiap manusia pasti ada saat di mana dia harus meragukan sesuatu. Dia ragu-ragu. Dan di dalam berproses untuk menghasilkan iman yang kuat, keraguan itu akan ada. Tetapi keraguan itu harus terus dilawan dengan keyakinan yang kuat. Karena itu di ayat seterusnya Tuhan meneguhkan, mengingatkan mereka tentang kuasa kebangkitannya, kuasa yang ia miliki untuk ada di dalam dunia untuk melakukan suatu karya penyelamat. Bapak, saudara-saudari, keraguan-keraguan itu manusiawi. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk bersama-sama dengan kita menolong dan seterusnya. Contoh kecilnya ketika kita sakit. Ini sakit, ini orang datang sembahyang, ini hamba Tuhan mungkin di kabupaten Arab ini kita sudah pergi minta tolong, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Muncullah keraguan.
dokter orang juga sudah kita pergi terawat suntik, semua kita punya nadi, kita punya tubuh dari kepala mungkin sampai di kaki kita sudah orang virus, tapi tidak sembuh juga pasti muncul keraguan. Ragu dengan kuasa Tuhan ini betul atau tidak? Kita pasti pernah mengalami. Tidak saja meragukan tentang kondisi hidup, tetapi juga kadang juga kita jujur meragukan kuasa Tuhan. Sama dengan kamu, ancaman kehidupan, ya beras naik, anak sekolah uang juga harus begini begitu ya. Keraguan itu, Tuhan tolong saya, Tuhan ada atau tidak? Tetapi selanjutnya dari keraguan itu Tuhan Yesus memberikan suatu penguatan, suatu keyakinan kepada mereka bahwa jangan takut, saya memiliki kuasa untuk mengatasi segala persoalan termasuk dengan keraguan. Dan karena itu Bapak, keraguan itu harus kita lawan untuk menghasilkan iman yang kuat kepada Tuhan di dalam hidup. Ya. Memang ragu-ragu itu ada, tapi jangan kita tinggal terus di dalam keraguan. Tapi harus ketika keraguan itu muncul karena kita manusia, maka harus kita lawan dengan sebuah keyakinan bahwa besok lusa ada saatnya Tuhan akan menolong. Sama sekalian ayat 19, setelah Tuhan Yesus meyakinkan para murid dengan menunjukkan otoritas kemakuasaannya, ia memberikan mandat amanat perintah kepada 11 murid itu, dan kuasanya yang awalnya hanya terbatas, hanya ada kepada orang Israel. Tuhan ingin supaya kuasa itu universal. Keselamatan yang dia bawa itu harus disebarkan ke penjuru dunia. Tidak saja kepada kalangan Israel, tetapi juga ke seluruh dunia, termasuk Samaria, yang dalam kehidupan Yahudi tidak boleh karena mereka adalah kaum yang fasik, kaum yang tidak menyembah. Karena itu ada 3 hal yang Tuhan Yesus sampaikan di situ. Ayat 19 dan 20. Bagian A, pergi jadikan murid, kemudian baptis dan ajar. Pergi jadikanlah murid, kemudian baptis dan ajar mereka. Bapak saudara-saudari, pergi jadikan murid ini, kalau kita mau tafsir lurus-lurus, maka pakai logika kita, pikiran kita, maka kita pergi berarti itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Abraham kasih Tuhan dan pergi cari tanah yang pergi cari, dan saya akan siapkan satu tanah yang damai yang saya janjikan untuk penutup sudah berlalu kepada kamu dan keturunan. Pergi itu meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia berpindah satu ke tempat yang lain, tempat satu ke tempat yang lain. Tetapi Bapak saudara-saudari, bahasa asli dari pergi jadikan murid itu prototetes dan oun matekaste. Ya, kata pergi ini saya omong juga karena ini orang bahasa jadi. Ini dia punya kata sifat ini, dia perintah, tetapi dia bukan kata yang dia duduk kata mati begitu. Tapi bahasa Yunani itu ada kata mati, kata hidup, kemudian dia laki-laki, dia perempuan, dia setengah yang disebut neuter. Ini kata tentang pergilah ini dia hidup. Jadi maksudnya dalam kata ini dia tidak perintah untuk kita duduk diam, tapi dia berbicara. Jadi kata pergilah ini protetes ini adalah bahwa sambil pergi, sambil jalan, jadikanlah murid. Jadi bukan kita meninggalkan kita punya segala sesuatu untuk pergi menjadi murid, tapi dalam menjalani kehidupan kita harus memberitakan itu, menjadikan orang menjadi murid. Banyak orang Kristen yang salah menafsirkan. Tuhan panggil saya bilang, sudah saya kasih tinggal, saya punya pekerjaan, saya harus pergi ke Afrika, kemana begitu untuk beritakan itu. Ya, kalimat ini dia hidup, dia berjalan, berarti dia tidak tinggal berpindah saja, tapi ketika dia berjalan, maka dia harus menjadikan murid.
itu yang disampaikan. Habis ini Bapak Mama sekalian, ada pertanyaan ketika saya tadi malam baca ulang, saya bilang, kenapa tidak ajar baru baptis? Kenapa Tuhan bilang ajarlah mereka dan baptislah? Dan Tuhan bilang jadikan murid, kemudian baptis dan ajar. Bapak Mama sekalian, dalam tradisi gereja kami, termasuk gimit yang kita yang dianut gimit termasuk kita ini baptis baru ajar. Jadi Bapak Mama alasannya adalah bahwa baptis itu dilakukan satu kali, tapi ajarlah itu dilakukan berulang-ulang. Jadi baptis itu satu kali. Kemudian lagi dasar yang berikut adalah baptisan itu dilakukan seumur hidup, satu kali seumur hidup, dan dasarnya adalah anak-anak dibaptis. Mama saudara-saudara sekalian, itu dasarnya. Yang kedua, kenapa kalau Tuhan bilang baptis, nah kenapa kita tidak semua baptis kok hanya pendeta saya yang baptis? Ini pertanyaan juga, karena Tuhan kan bilang ini amanat bagi semua orang. Tapi kenapa baptis ini hanya pendeta saya yang baptis? Kok kita cuma ambil air atau tidak kuat, selesai itu. Sebut nama Tuhan, nama tiga, Trinitas ini selesai. Ya. Di dalam ajaran gereja, ya, sejak gereja perdana sampai sekarang, dasarnya adalah Alkitab, Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul dan seterusnya. Surat-suratnya itu tidak ditemukan bahwa orang yang membaptis itu adalah semua orang, semua jemaat mula-mula. Tetapi hanya ada beberapa yang diberikan kuasa untuk membaptiskan orang yang ingin mengikuti Yesus, seperti Paulus, Petrus, Filipus. Bahkan para rasul yang lain kita tidak ketahui mereka baptis atau tidak. Mereka hanya beritakan Injil, tapi mereka tidak baptis. Itu memberikan kesimpulan bahwa ya, perintah membaptiskan, ya, tentu dia tidak secara universal, tapi dia harus dipertanggungjawabkan. Karena itu dia dipilih, Tuhan memilih beberapa orang untuk menjalankan baptisan. Dari tugas memuridkan, kemudian tugas mengajar itu banyak orang. Tetapi baptis itu dia hanya ditentukan Tuhan beberapa. Bahkan rasul itu tidak semua rasul, karena Bapak saudara-saudari, karena dia harus bertanggung jawab terhadap gereja dan terhadap Tuhan. Karena ketika mau dibaptis, maka harus ada langkah-langkah, harus ada proses. Orang yang membawa juga harus diketahui maksudnya, jangan sampai baptis habis dia pergi ke lain lagi, imannya berubah dan seterusnya. Orang tua tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Makanya harus ada pengembalaan, harus ada percakapan-percakapan yang membawa iman sehingga mempertahankan iman anaknya itu untuk nanti diajar. Jadi ketika kita orang bertanya, "Kenapa kamu Tuhan bila suruh kamu jadikan murid kemudian baptis?" Ada. Kenapa kamu tidak baptis? Semua baptis sudah tahu. Masing-masing ambil air bertaruh di kepala untuk masing-masing diri baptis diri sendiri. Ya. Tapi kita kan dalam kesaksian Alkitab tidak seperti itu. Dan memang orang-orang yang memiliki karunia yang dituntut Tuhan itu berdoa untuk bisa menjalankan itu. Kemudian lagi dari baptis ini ada dua hal. Ya. Yang pertama, memakai nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Itu adalah memeteraikan dan menunjukkan kuasa dari Allah Trinitas kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, kepada kita. Jadi itu sudah milik kepunyaan. Memang Tuhan yang cipta kita, tapi kan Tuhan ajar kita kasih kembali kita punya diri. So, perjanjian lama juga ketika kamu sudah dapat bekerja, kasih perpuluhan. Jadi Tuhan sudah cipta kita, kita kasih kita punya diri lagi kepada Tuhan untuk ditulis dalam buku kehidupan. Ya. Bapak saudara-saudari, ada otoritas kesatuan dari ketiganya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuasa dari Sang Bapa itu, dari Sang Anak dan Roh Kudus itu dengan sendirinya menjadi milik kita, oleh milik kita oleh baptisan, milik Allah, kita menjadi milik Allah melalui baptisan. Yang kedua, dengan baptisan itu menggantikan sunat dari perjanjian lama dengan hubungan antara masuk di dalam perjanjian Tuhan itu.
Kenapa? Karena Tuhan tidak pergi dan sunat. Tidak, Tuhan tidak pergi dan baptis. Kenapa? Karena memang secara kalau mau jujur kita tidak temukan bilang baptis ini ganti sunat. Tidak akan dapat itu. Tapi kalau kita melihat bahwa perintah Tuhan ini baptis dan dengan sendirinya menggantikan sunat ini. Dalam kesaksian Alkitab, khususnya kisah Paulus sampai Wahyu, kita tidak menemukan bahwa orang Kristen itu sunat. Mereka hanya dibaptis. Karena memang sunat yang lama itu digantikan dengan baptis. Kalau sunat yang lama itu mengeterakan bahwa ini milik kepunyaan Tuhan supaya dikuduskan menjadi umat Tuhan, maka baptisan menggantikan itu. Tetapi kadang-kadang juga orang Kristen disunat karena sunat itu kesehatan, bukan sunat karena itu penyelidikan. Ketika Tuhan memberikan dua janji itu, memuridkan dan juga membaptis, dia juga ingin kita mengajarkan dinasti atau diaskoteres. Jadi ada kesinambungan antara jadi murid, baptis dan ajar. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa baptis baru ajar, bukan ajar baru baptis. Ajar itu Bapak Mama tadi bilang baptis itu satu kali, tapi ajaran itu sampai pada ayat kita diajar ataupun kita yang juga mengajarkan kepada Tuhan. Jadi itu tugas yang melekat kepada semua orang. Tidak saja menjadikan murid, tetap juga dengan mengajar. Jadi murid itu adalah baptis dan juga ajar. Baptis itu ada beberapa orang yang dikhususkan, tetapi mengajar itu adalah tugas kita semua. Memang juga ada tugas-tugas pengajar, tetapi kita juga memiliki tugas mengajarkan, menceritakan kebaikan Tuhan, baik itu sementara tidur, sementara berjalan, terus di ambang pintu menjadi perhiasan dan seterusnya. Dengan ini Yesus ingin mengatakan kepada 11 murid, kamu ini murid saya, kamu harus menghasilkan itu. Jadi murid menghasilkan murid, murid menghasilkan murid dan seterusnya. Jadi dengan sendirinya setiap kita harus menghasilkan murid. Kalau kita orang tua, ya memang ini anak-anak kita yang kasih ajar dong. Tetapi kita juga harus menyampaikan kepada orang lain sehingga ada juga murid-murid yang lain. Jadi tidak saja pergi orang yang tidak punya agama baru kita ingin jadi murid, tidak. Tapi yang ada di tugas kita sama-sama kerja di ladang, kerja di laut sama-sama, di atas bagan, atau di rumah sakit sama-sama, di pasar sama-sama, di ekspor sama-sama, kita harus menjadikan orang itu murid, mengajarkan kasih setia Tuhan. Bukan pergi jadi orang karena tidak mau dengar, dengan saya juga begini, saya tadi malam ada begini-begini dan seterusnya. Lu harus begini-begini, tidak. Mengajarkan dalam arti bahwa kita menceritakan kasih setia. Tadi malam atau kemarin ini saya mengalami kekurangan ini, bergumul ini, tapi Tuhan hari ini Tuhan bisa menyelamatkan, salah menjawab pergumulan saya dan seterusnya. Jadi menceritakan kisah Tuhan itu yang dimaksudkan. Sehingga ada bagian seterusnya bahwa apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, itu yang kamu ajar. Itu berarti bahwa yang kita alami itu dan kita sampaikan. Jangan kita pemalas di gereja, kita suruh anak bilang, Piko ikut sekolah minggu. Semoga dua orang tua ini tidak seperti itu. Jadi kalau kita perintah anak berarti sekolah minggu, maka kita tunjukkan. Karena ketika kita mengajarkan, maka kita harus juga merasakan apa yang kita ajarkan. Karena Yesus bilang begitu, yang kamu lihat, yang kamu rasa, itu yang kamu ajar. Jadi jangan maki, tapi tiap hari ini kebun binatang yang kita omong terus ya, tidak mungkin. Tapi ketika dia bilang anak-anak tidak boleh maki, maka kita juga tidak boleh maki antara suami dan istri. Atau dengan orang di samping bakalai dengan orang di samping kiri kanan, tidak boleh seperti itu. Karena ajaran yang kita sampaikan itu adalah disitu yang amanat yang harus kita lakukan, tetapi yang harus kita rasakan, yang kita alami itulah yang harus kita ajarkan. Kemudian yang terakhir ada juga janji penyertaan Tuhan. Janji penyertaan ini menguatkan para murid, karena Bapak Mama sekalian, para murid ini kalau ada bilang ini orang namanya ini orang Galilea ya, ini kan ngomong IT juga mungkin benda, mungkin sama dengan kita tidak tahu, tidak sekolah tinggi, karena ini nelayan, ini tukang, ini pokoknya bukan
ada sekolah di sinagoga atau di mana begitu baru Tuhan panggil, tapi ada itu di jalan-jalannya Tuhan panggil, karena itu mereka juga takut, makanya ada ragu-ragu. Tuhan sudah kasih yakin, tapi Tuhan harus juga kasih jaminan. Karena memang kalau kita suruh orang itu kita harus kasih jaminan. Pergi itu orang tua ya, padahal ini orang tua ini jahat, kita suruh bilang pergi. Pasti orang yang kita suruh bilang, itu orang tua kita bagaimana? Saya pikir-pikir, tapi kita yang suruh bilang, tenang, lu pikir dia pukul, nanti dia pukul dia. Jadi harus ada jaminan dulu kepada orang yang kita suruh. Lo pergi kok ketemu dengan orang tua, ini ada saya punya calon, tapi tidak kasih kamu lebih, kasih tahu. Pergi kok dia tidak mau bagaimana? Kita tidak tenang, pergi nanti pergi, dia sudah dua jadi bisa dibikin. Kadang-kadang kita suruh orang itu kita menjamin. Jangan pergi kita suruh orang itu lama-lama dia masuk lubang di situ. Orang yang disuruh itu juga, kadang-kadang dia harus juga pikir ya baik juga. Jangan orang suruh pergi cubit orang modelnya tanpa dia bilang dicubit, ini mereka tahu. Jadi harus ada jaminan dulu. Jadi makanya Tuhan Yesus juga memberikan jaminan. Pergi, karena saya akan menyertai kalian. Tidak apa-apa, pergi kalau orang pukul tanpa pikir, kasih pipi kanan. Karena itu saya sertai kamu pasti pukul tidak sakit. Mungkin seperti itu. Tuhan kasih jaminan, aman. Nanti kamu upah besar di surga. Makanya 11 murid ini semana mereka beritakan Injil, sehingga Injil itu dari Galilea sekitarnya berkembang di dalam kebudayaan Yunani di daerah Romawi sampai kita di atas. Karena jaminan itu menguatkan. Bapak-bapak sekalian, jaminan itu juga berlaku bagi kita yang Tuhan kasih amanat atau perintah. Karena itu ketika orang ada bakal lagi, ini kita kasih contoh-contoh yang praktis saja. Bapak baru ada bakal lagi di samping rumah tetangga itu. Nanti misalnya seperti kota, jangan orang berusaha, orang perlu bagaimana? Bukan orang berusaha. Tapi sebagai duta dari amanat agung ini, kita ke rumah. Jangan diam-diam, karena kalau kita diam juga sama saja kita tidak melakukan perintah itu. Jadi pergi kasih tahu bahwa ini salah. Jangan dikasih tahu, kalau kita mau kasih tahu, maka kita lihat juga kirimin diri kayak tadi. Jangan kita tiap hari ada bakalan dengan suami istri ini, orang bakalan kita jadi marah orang. Orang sendiri ada bakalan boleh diburu kita. Jadi kita juga harus merasakan itu. Jadi kita juga harus membangun iman yang baik, membangun rumah tangga yang baik, membangun hidup yang baik, supaya ketika kita menceritakan, mengajarkan kasih kepada Tuhan, orang-orang yang mendengar itu benar-benar menerima. Saya yang pendeta ini juga bilang, ya mari kita bertobat. Maksudnya tidak bertobat, ya sama baik. Mari kita cabut rumput. Kalau saya perintah penonton saya pas bapak bilang, pendeta ini cuma kita nggak bisa. Kalau saya turun cabut baru bilang, mari pasti bapak malu dan kita. Seperti itu. Jadi kita ketika menceritakan kita harus melayani. Dan itu itu akan menyertai kita. Ketika orang yang kita segani, kita mau pikir, siapa apa? Berdoa baru pikir, karena Tuhan akan sertai. Kalau tidak berdoa itu pergi, ini orang jahat, kita ditegur ya orang ambil batu ya. Tapi kalau kita berdoa, kadang-kadang kita ada bapak, mama, masuk orang dengar kita, tiba-tiba juga bisa berubah dasar dia. Karena memang Tuhan menyertai kita. Harus membangun diri, kita harus menyadari Tuhan menyertai kita dan berdoa ketika kita mau menyampaikan ajaran kasih Tuhan. Jangan aku hebat orang misalnya pasti dia dengar, tidak ada waktu ini ternyata orang-orang tidak dengar. Jadi hal-hal seperti hal-hal yang praktis yang kita temukan di kehidupan kita, ya, bolehlah kita mengingat akan kesaksian Alkitab ini untuk kita pergunakan dalam kehidupan. Khususnya bagi orang tua dari anak Helena Kristiana Kurang dan anak Leobra Dewi. Orang tua harus benar-benar hari ini saat ini kita akan juga akan mengikuti sakramen bagi dua anak. Orang tua harus betul-betul mengajarkan amanat ini kepada keduanya agar mereka bertumbuh-tumbuh di dalam iman dan harapan terhadap Yesus Kristus. Yang Bapak merasakan itulah yang diajarkan
Kalaupun tidak dirasakan kebaikan itu, maka harus berusaha untuk merasakan kebaikan Tuhan, sehingga dengan kebaikan Tuhan itu kita melanjutkan mengajarkan kebaikan Tuhan itu juga kepada anak-anak kita. Termasuk juga kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai mama, sebagai anak, kita juga harus benar-benar melanjutkan perintah Tuhan ini di dalam semua aspek kehidupan. Ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita di rumah, kita dalam bepergian, kita ada di sekolah, kita ada di kantor, kita ada di atas laut, di dalam laut, di atas gunung, di mana saja, di atas rumah sebagai tukang ataupun di kendaraan sebagai ojek supir, kita harus menyaksikan perintah Tuhan dengan memberitakan Injil yang tentu yang kita rasakan bersama Tuhan. Saya berhenti berbicara, tetapi Yesus Kristus yang memiliki firman ini terus berbicara dalam hati dan pikiran kita, serta menolong kita. Amin.